Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat malam ini tanggal 23 September tahun 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua dan saya, keluarga kita masing-masing dikasih oleh Tuhan Yesus, diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena kita berharga di mata Tuhan, kita disayang, kita adalah biji mata Tuhan. Kita bersyukur. Saya senantiasa terima kasih kepada Tuhan Yesus karena atas izin rahmat anugerah Tuhan saya bisa memberikan pelayanan dengan firman Tuhan dan pujian biarpun dalam bentuk sederhana. Dari sejak 1 Januari 2021 sampai saat ini sudah berhampir berjalan 2 tahun. Nanti tinggal 1 Januari tahun depan berarti sudah 2 tahun. Ini anugerah Tuhan. Saya begitu menyesal apabila natsar saya tidak saya kerjakan dari sejak 1 Januari 2021. Kalau sampai ini tidak dikerjakan, menyesal, minta ampun. Dan tidak akan terulang, Bapak Ibu. Berarti kesimpulannya, mari Bapak Ibu jangan pernah sia-siakan waktu berjalan dengan sia-sia. Jangan pernah tinggalkan waktu. Toleransi waktu tidak bisa terulang waktu itu. Hanya berlangsung satu kali. Oleh karena itu mari kita hargai setiap kesempatan waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Supaya kita pergunakan nomor 1, utamakan untuk Tuhan Yesus. Utamakan untuk persekutuan dengan Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan untuk Tuhan itu tidak sia-sia. Karena Dia yang memiliki hidup. Yang memiliki hidup saudara, Bapak, Ibu, Saudara semua yang punya Tuhan. Aset semua milik Tuhan. Bahkan hidup ini berasal dari Tuhan. Bahkan suatu hari kelak, kalau kita tinggalkan dunia ini, kita merindu ada tempat di surga buat selama-lamanya. Bukan dunia tempat kita. Kalau nanti Tuhan panggil, saudara tanya, tempatnya di mana? Kalau saudara punya rumah enak, kita pergi ke luar negeri atau pergi keluar rumah, tenang kita. Keluar, pulangnya bisa pulang ke rumah karena punya tempat, punya tinggal rumah sendiri. Kalau Tuhan panggil meninggalkan dunia ini, di mana rumahnya? Coba jawab, Bapak Ibu. Jawab masing-masing. Kalau saya ditanya, rumah di mana Pak Pendeta Yakob? Rumah saya di surga bersama Tuhan. Karena saya mau setia sama Tuhan. Saya menjadi orang yang mau cinta Tuhan, mau taat. Saya mau setia. 3 poin ini saya pegang. Cinta Yesus, setia sama Yesus, dan taat kepada firman Tuhan, yaitu firman Tuhan Yesus. Hidup menjadi perkenanan Tuhan. Stop dosa, berhenti dari dosa. Tapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Tema firman Tuhan malam ini dengan tema iman, doa, dan kasih. Mari nanti kita baca dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 20-23. Berarti kitab Yudas ini saudara, tinggal malam ini saya baca, dan malam besok nanti hari Minggu atas rahmat anugerah Tuhan kita sudah memasuki kitab Wahyu. Berarti waktu begitu cepat dan kita tidak mau sia-siakan. Ya, kita mau jalani waktu ini bersama dengan Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, mencari hal yang kekal. Janji Tuhan ini kekal, waktu yang akan datang. Hidup bersama dengan Yesus. Pada kesempatan ini saya menyanyikan sebuah pujian, pimpinlah aku ya Yesus. Kita butuh pimpinan Tuhan, sebab di luar Tuhan saya tidak mampu. Bapak Ibu tidak mampu. Tanpa Yesus kita gagal. Oleh itu minta pimpinan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan saya membacakan di dalam Mazmur pasal 25 ayat 4 dan 5. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Kita minta pimpinan sama Tuhan. Supaya Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Supaya kita melangkah bukan menurut kehendak daging kita, tapi melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pimpinlah aku ya Yesus. Amin, haleluya. Di sepanjang jalan hidupku. Amin, haleluya. Firman-Mu bagaikan suluh. Amin, haleluya. Agar ku tak
sesat di jalan. Amin, haleluya. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, hidup pasti jatuh, hidup sia-sia. Bersama Yesus di sisiku, bersama Yesus menopangku, bersama Yesus membimbingku sampai aku masuk ke surga. Beda, saudara. Dikatakan di sini, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus bersamaku, tanpa Yesus membimbingku, kita akan gagal total. Bisa masuk jurang, saudara. Masuk neraka, saudara. Tanpa Yesus. Bersama Yesus memimpin hidup kita, bersama Yesus membimbing hidup kita, bersama Yesus menopang hidup kita, kita akan masuk ke surga. Oh, itu menjadi kerinduan kita. Pimpinlah aku, ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Di setiap langkah hidupku. Amin, haleluya. Firman-Mu bagaikan pelita dalam hidupku, agar ku tak sesat di jalan. Amin, haleluya. Tanpa Yesus bersamaku, tanpa Yesus memimpinku, di luar Yesus aku berjalan pasti sesat. Amin, haleluya. Tapi bersama Yesus memimpinku, bersama Yesus menopangku, bersama Yesus membimbingku, aku akan selamat masuk ke surga. Bersama Yesus menopangku, bersama Yesus memimpinku, bersama Yesus menuntun hidupku. Amin, haleluya. Oh Tuhan Yesus, peganglah hidupku ini, ya Tuhan. Ku serahkan hidupku semua dalam tangan-Mu. Amin, haleluya. Oh Tuhan Yesus, aku sangat bahagia. Oh Tuhan Yesus, aku sangat sukacita, karena hidupku selalu dalam genggaman kasih-Mu. Amin, haleluya. Pimpinlah aku, ya Tuhan Yesus. Peganglah hidupku, ya Tuhan Yesus. Tuntunlah melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Amin. Terima kasih Yesus. Pimpinlah aku, ya Tuhan Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu itu pelita bagiku. Terima kasih ya Bapa. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kemuliaan.
kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sucikan mulutku Bapa, sucikan pikiranku, hati kami, tubuh jiwa roh kami. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan dan keagungan, kesempurnaan dan kekudusan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Ampuni Bapa segala dosaku, segala salahku, hilafku, paling tidak berkenan. Ampun. Kuasa hidupku Bapa, biar kami diproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Engkau menjadi Tuhan Raja dalam hidupku. Engkau di atas segala-galanya Bapa. Sungguh kami cinta Engkau. Aku mau setia dan taat. Terima kasih. Segala puji hormat hanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa lagi di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Biar kita senantiasa hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Hidup di dalam jalannya Tuhan. Mengenal jalan Tuhan. Dan berjalan di jalan Tuhan. Jangan pernah di luar jalurnya Tuhan. Kita hancur, binasa, gagal saudara di luar Tuhan Yesus. Ya. Karena firman Tuhan katakan tadi. Firman Tuhan menjadi pelita dan terang bagi jalan kita. Jadi di luar firman Tuhan kita sesat saudara. Karena tidak ada pelita. Bisa masuk jurang kita saudara, hancur. Lihat banyak orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Ya, nembak orang sampai mati, masuk penjara, ada yang bunuh diri, mabok, segala macam. Tidak jelas, direction hidupnya tidak jelas. The way of life-nya tidak jelas. Tapi kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan. The way of life kita, kerajaan surga, kekal selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca, puji Tuhan saudara ya. Kalau kita terus ikuti dengan setia, berarti kita ikuti firman Tuhan. Kita sudah memasuki kitab Yudas, hampir selesai saudara ya. Tinggal berapa ayat saja. Saya mau baca malam ini Yudas pasal 1 ayat 20 sampai 23. Besok yang terakhir Yudas ayat 24 sampai 25. Besok saya mau terangkan. Selalu lusa masuk di dalam kitab Wahyu. Tolong bantu di dalam doa supaya saya bisa menerangkan kitab Wahyu sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Kalau saya tidak bisa menjelaskan, Tuhan sedia menjelaskan Bapak Ibu ya. Saya kan manusia. Ini kan firman Tuhan, bukan firman Yakob Rahmat, bukan firman pendeta. Firman dari Tuhan Yesus, pencipta saya, pencipta Bapak Ibu, yang punya firman, yang punya surga, yang punya neraka, yang punya laut, bulan, bintang, matahari, semua ciptaan Tuhan. Semua Tuhan ciptakan. Wow, kita sangat bahagia. Kita dipilih sama Tuhan Yesus, bos di atas segala bos. Tuhan di atas segala Tuhan yang luar biasa dan ajaib. Amin. Saya mau baca sekarang Yudas pasal 1 ayat 20 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Ayat 23 yang terakhir. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Amin, puji Tuhan. Renungan firman Tuhan dengan tema iman, doa, dan kasih. Puji Tuhan. Mari sesuai dengan kembali firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Asal kita mau hidup taat kepada firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Yaitu
Mari kita hidup iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus ini tertulis dalam firman Tuhan. Makanya dikatakan ini supaya kita benar-benar bangun dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Iman paling suci adalah iman yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, supaya jelas ya. Pertama saya mau terangkan tentang iman. Yang pertama, iman harus kepada Yesus. Tidak boleh iman di luar Yesus, nggak ada itu. Iman kepada dewa, salah itu. Kebenaran kita hanya menggunakan Tuhan Yesus, firman Tuhan. Tertulis. Wahyu pasal 14 ayat 12 berkata demikian. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus, bukan kepada dewa, bukan kepada agama siapapun, iman kepada Yesus. Yesus ini pencipta segala-galanya. Dia adalah Tuhan yang menciptakan kehidupan kita, yang menciptakan segala-galanya. Yesus, karena tertulis di dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Saya mau baca nih. Surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 20, itu anak Allah. Siapa itu? Yesus yang menciptakan segala-galanya. Di dalamnya ada hidup yang kekal. Saya mau baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Siapa anak Allah telah datang? Itu Yesus disebut anak Allah. Waktu 2000 tahun yang lalu. Saat ini Yesus bukan anak Allah loh ya. Yesus sebagai Tuhan saat ini. 2000 tahun yang lalu disebut anak Allah. Jadi dia di 2000 tahun disebut anak. Dan kita percaya bahwa Yesus 2000 tahun anak Allah. Tapi Yesus saat ini sebagai Allah. Dan ini ada tertulis ini, terus baca. Dan telah mengurniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah. Nah, coba ini. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu benar sebagai anak Allah. Dan kita saat ini meyakini memang Yesus 2000 tahun lalu anak. Tapi saat ini kita juga meyakini Yesus sebagai Allah yang benar. Dan di dalam dia ada hidup yang kekal. Makanya kita harus iman kepada Yesus. Dan kalau iman kepada Yesus untuk hidup di dalam kesucian firman Tuhan. Iman yang paling suci berdasarkan firman Tuhan. Yang tertulis di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Yaitu demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi artinya iman kita kepada Yesus. Dan kalau yang paling suci berdasarkan firman Tuhan Kristus. Oleh karena itu mari kita mau dalami iman kita. Dalami firman kebenaran Yesus. Kalau kita dalami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, makin hari kita diproses untuk menjadi hidup kudus di dalam Tuhan. Hidup kudus hanya di dalam Yesus. Karena Yesus adalah kudus, sumber kekudusan, sumber kebenaran. Jadi iman yang paling suci yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hidup di dalam doa, saudara. Karena doa itu perintah dari Tuhan Yesus. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 saya mau baca. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mari kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu iman kita hanya mengandalkan hanya kepada Yesus. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hidupnya doa. Karena doa ini adalah perintah Tuhan. Dan ketiga, harus hidup di dalam kasih, yaitu sesuai di dalam firman Tuhan 1 Yohanes. Nah, ini mari saya mau baca. Semua berdasarkan firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8 sebagai terakhir. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Mari kita saling mengasihi. Karena sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Karena ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Amin. Oleh itu mari, sesuai dengan firman Tuhan malam ini, mari kita mau hidup di dalam iman kepada Yesus. Hidup di dalam iman yang suci. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hidup kita penuh dengan doa. Karena doa itu perintah Tuhan dalam Lukas 18 ayat 1. Dan juga hidup di dalam kasih. Sebab Allah itu kasih. Oleh karena itu mari kita senantiasa minta pimpinan Tuhan. Supaya Tuhan senantiasa membimbing hidup kita. Dan kita melangkah dengan iman. Penuh dengan doa. Dan hidup di dalam kasih. Sehingga nanti kelak kita masuk di dalam kerajaan surga. Berjumpa dengan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pimpinlah aku, ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Di
sepanjang jalan hidupku. Amin, haleluya. Firman-Mu bagaikan suluh, amin, haleluya, agar ku tak sesat di jalan, amin, haleluya. Bersama Yesus di sisiku, bersama Yesus membimbingku, bersama Yesus menopangku. Ku masuk ke surga, amin, haleluya. Pimpinlah hidupku ya Tuhan Yesus, peganglah hidupku ya Tuhan Yesus. Ku mau setia dan taat pada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ku mau setia cinta Yesus, ku mau taat cinta Yesus, sampai nanti aku berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk ke surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Jangan lupa renungan firman Tuhan, yaitu mari kita hidup di dalam iman yang paling suci, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan penuh dengan doa, dan hidup di dalam kasih. Beritakan Injil loh. Firman Tuhan yang saya sampaikan, kalau bisa saudara share, kirim kepada orang-orang saudara. Berarti Bapak Ibu ambil bagian di dalam pemberitaan firman Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa mengenal tentang Tuhan Yesus dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka tidak tersesat, tapi diselamatkan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan oleh. Amin.